Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat selalu, amin. Selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan dan perlindungan ya untuk kalian semua, amin, amin, amin ya. Selalu dilindungi, diberikan perlindungan dimanapun kalian berada, amin. Selamat istirahat untuk teman-temanku semuanya ya. Ketemu lagi dengan aku di pembacaan kartu tarot secara general reading ya. Energi banyak orang, bisa cocok bisa enggak ya, bisa juga beberapa saja yang cocok, bisa juga terbolak-balik untuk energinya ya saat ini atau yang akan datang ya. Oke. Lebih menyerahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambil yang baik, yang tidak baik diwaspadai ya. Oke. Yang mau personal reading, konsultasi, boleh hubungi kontak di deskripsi video ini. Kita ambil temanya di pagi dini hari ini, yaitu tentang yang selalu dipikirkan oleh seseorang ya, atau kamu yang selalu dipikirkan seseorang. Nah itu ya, kamu yang selalu dipikirkan oleh seseorang. Kita lihat di sini ada seseorang yang sering memikirkan kamu ya, dengan perasaan yang enggak stabil. Terkadang dia senyum-senyum mikirin kamu ya, tetapi di sisi lain perasaannya tuh galau. Orang ini tuh sangat berpikir dan sering menggunakan logika dalam membuat keputusan. Belakangan ini seseorang ini jadi kayak sering mikirin kamu, tetapi ya perasaannya tuh cenderung tidak menentu begitu ya. Ya kadang dia merasa ingin menjauh ya, tapi di sisi lain ya dia juga merasa kangen dan rindu sama kamu ya. Perasaan ini bikin dia bingung antara ingin berjarak atau malah merasa ada sesuatu yang kurang ya jika tidak ada kamu. Nah seperti itu ya. Nah di sini juga ada juga ya seseorang yang sangat emosional dalam memikirkan kamu ya. Ya dia tuh kayak penasaran aja ya, penasaran banget tentang kamu. Mungkin karena sikap kamu yang membuatnya semakin tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kamu ya. Perasaan ingin tahu jadi sangat kuat. Dan dia ini mulai mencari tahu lebih banyak tentang kamu. Mungkin dengan ya stalking media sosial atau bertanya-tanya kepada orang-orang yang dekat ya. Dia merasa kayak ada sesuatu yang menarik dari kamu, yang membuatnya ingin mengetahui lebih dalam. Ingin membuat perasaannya semakin emosional ya, menggebu ya, seperti itu. Di sini mungkin kamu ini terlihat lebih konsisten dengan menjaga jarak dari seseorang ini. Bisa memberi dampak negatif dalam hidup kamu ya. Kamu ini kayak sudah memutuskan untuk lebih fokus pada kebahagiaan diri sendiri dan memilih untuk menghindari orang-orang yang membawa masalah, konflik, drama ya. Kamu mungkin lebih selektif aja dalam memilih siapa yang bisa ada dalam hidup kamu saat ini. Dan itu termasuk menghindari orang-orang yang toksik ya. Nah kamu kayak sudah mulai sadar ya bahwa untuk merasa bahagia itu ya kamu perlu menjauh dari orang-orang yang sering membawa masalah atau konflik ya, seperti itu. Jadi ya kalian ini di sini kayak tersadar gitu ya. Nah kita lihat lagi. Di sini juga ada seseorang yang sangat merindukan
merindukan kamu ini. Dia tuh kayak merasa sedih aja, ya. Merasa kayak, gimana ya, kayak nggak stabil aja ya. Kayak hidupnya itu nggak stabil. Ya, merasa sedih, kehilangan, ya. Saat tidak bisa bertemu, ya, tidak berbicara. Kehidupannya terasa kurang lengkap tanpa interaksi dengan kamu, ya. Saking kangennya dia kayak ingin sekali ya bertemu, tetapi ya dia merasa kayak terhalang oleh sesuatu aja, ya. Ya mungkin entah jarak atau perasaan yang menghalanginya, ya. Kayak perasaannya itu kayak membuat membuat mereka ini ya sering teringat tentang kamu terus dan merasa kayak sepi ya ketika tidak ada komunikasi dengan kamu. Sedih, sedih, ya ini sedih. Kasihlah lihat. Seperti itu. Ada orang yang sangat menyesali tindakan ya seseorang ini terhadap kamu. Kayak merasa bahwa mereka ini sudah terlambat ya untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin telah mereka buat ya. Dan itu mengganggu perasaan mereka. Mereka sering kayak berpikir ya apakah masih ada sih kesempatan untuk memperbaiki hubungan ini ya. Apakah semua sudah terlambat? Nah ini ya, dia akhirnya seseorang ini menyesal ya, tidak menghargai kamu sejak awal. Mereka kayak merasa ya apa yang sudah terjadi itu tidak bisa diputar kembali dan mereka harus menerima kenyataan bahwa mereka telah kehilangan kesempatan seperti itu ya. Hmm, di sini juga kasihlah lihat ada beberapa orang yang kayak terlihat tidak peduli atau apa ya kayak mengabaikan aja. Ya ternyata tetap aja memikirkan kamu ya. Bahkan ya lebih sering daripada ya yang kamu kira. Ya meskipun mereka datang dan pergi sesuka hati mereka, sebenarnya ini tidak berhenti memikirkan kamu. Mereka kayak mungkin bersikap acuh gitu ya, cuek, tidak menunjukkan kepeduliannya. Tetapi dalam hati mereka itu terus berpikir tentang kamu loh. Terkadang ya mereka bertanya-tanya juga sih tentang keadaan kamu, ya. Apa yang kamu rasakan atau bagaimana hidupmu berjalan, ya seperti itu. Ada juga ini yang merasa penasaran, ingin tahu lebih banyak tentang apa yang ada dalam pikiran kamu, ya. Di sini seseorang ini kayak merasa ya bahwa intuisi kamu ini sangat kuat, ya. Dan mereka tuh kayak mulai berpikir tentang bagaimana cara kamu bisa membaca karakter gitu ya, seperti itu. Mereka kayak merasa kamu tuh punya kemampuan untuk memahami situasi atau orang lain ya, gitu. Tanpa perlu banyak bicara ya, seperti itu. Ini tuh membuat seseorang ini atau mereka ini kayak semakin tertarik aja untuk tahu lebih banyak tentang kamu ya, seperti itu. Ya, apa ya di sini mungkin ya seseorang ini kayak semakin tertarik aja untuk lebih banyak tentang kamu, terutama ya mengenai bagaimana kamu melihat mereka ya di situasi tertentu gitu yang mereka alami sekarang. Nah, seperti itu ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini juga ada beberapa merasa kayak sikap kamu ini ya terhadap mereka ini gitu ya. Itu seperti kayak cermin ya, cermin yang memantulkan perasaan mereka sendiri ya. Kamu memberi mereka kesempatan untuk introspeksi diri. Misalnya mungkin bersikap lebih hati-hati dalam berinteraksi, bisa jadi ya. Gitu.
Nah, seandainya mereka ini kayak cuek, mengabaikan, ya kamu akan menunjukkan sikap yang sama dengan cuek juga, mengabaikan juga, gitu ya. Jadi, hal ini tuh kayak membuat mereka mulai sadar tentang bagaimana perasaan mereka ketika diperlakukan seperti itu, ya. Mereka mulai kayak, mengoreksi ya, mengoreksi diri gitu mereka ya, dan kayak mungkin ya mulai mempertanyakan sikap mereka terhadap terhadap kamu. Nah, seperti itu. Terus di sini juga ada ya orang yang kayak merasa sangat takut dengan karma, ya. Setelah menyadari banyak kesalahan yang mereka perbuat ya sama kamu ini, yakin ya bahwa apa yang mereka lakukan ini ya akan mendapatkan balasan. Nah itu ya, dan mereka tuh kayak menunggu ya cemas saja ya, tak tenang hatinya ya, tidak tenang, tidak damai ya, cemas aja akan ada karma yang akan datang. Mereka mungkin merasa bahwa kamu telah ya mungkin telah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka lakukan. Jadi mereka juga kayak khawatir aja, cemas ya, apa yang akan terjadi ya pada aku nih. Seperti itu. Jadi rasa takut dan penyesalan ini kayak menghantui pikiran seseorang ini atau mereka ini ya. Seorang ini kayak tidak bisa tenang memikirkan apa yang sudah terjadi loh. Wah, keren. Jadi kayak apa ya, jadi kamu ini kayak terlihat mungkin lebih bijaksana, dewasa dalam segala hal ya. Ada juga yang menilai seperti itu. Ya kamu mungkin kayak sudah lebih tenang menghadapi masalah dan tidak, terburu-buru dalam membuat keputusan, ya. Nah, mungkin seseorang ini melihat kamu merasa bahwa kamu tuh telah banyak perubahan, ya justru malah ya dilihat oleh seorang ini kamu ini menjadi pribadi yang lebih matang, lebih dewasa, ya. Meskipun kamu punya banyak, ilmu, kamu tetap rendah hati, ya. Meskipun kamu kualitas, ya. Di sini tidak menunjukkan keangkuhan, kesombongan kamu. Nah, kamu bisa kayak menghadapi segala hal dengan ikhlas dan tidak terbawa perasaan ya. Dan itu membuat banyak orang ya seneng mengagumi kamu ya. Ini. Terus kasihlah di sini lihat juga beberapa orang masih kayak dihantui rasa bersalah ya atas ya itu perlakuan terhadap kamu yang seperti aku bilang tadi ya. Gitu. Takut terjadi karma. Karena mereka sadar dengan apa yang telah mereka lakukan terhadap kamu, ya. Mereka terus ya terbayang-bayang dengan perbuatan ya tidak menyenangkan atau perbuatan buruk yang telah mereka lakukan ya terhadap kamu. Ya merasa kayak cemas, khawatir ya akan ada akibatnya. Nah itu ya, mereka kayak percaya bahwa setiap perbuatan itu ya akan ada balasannya dan rasa bersalah itu ya ya membuat seseorang ini cemas, ya, gitu. Seseorang ini tahu ya, karma itu tidak bisa apa ya, ditolak gitu ya. Dan mereka mulai kayak merasa tidak tenang setiap kali memikirkan bagaimana ya mereka telah memperlakukan kamu. Nah, itu ya, khususnya teman-teman nih ya yang pasangannya jahat ya, jahat, meninggalkan, mengecewakan, menyakiti, menduakan bahkan ya. Nah, ya, tidak tenang hidupnya ini, takut takut ada balasan, ya, seperti itu. Ya, kita serahkan semua sama Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini juga ada beberapa orang kayak merasa sirik, ya iri dengan kehidupan kamu yang mungkin saat ini sudah terlihat bersinar, bercahaya, bagus ya. Ya, mereka tuh kayak melihat, kok kamu makin sukses sih? Makin bahagia aja, ada juga ini. Ya, dan itu kayak membuat seseorang atau mereka ini ya,
bisa keluarga ini ya, bisa teman, kayak merasa rendah diri aja, merasa ya bahwa mereka itu kayak mungkin tidak selevel dengan kamu gitu, dan bahkan merasa ya tidak layak untuk mendekati kamu saat ini, insecure ya, tidak ada rasa kepercayaan diri dia. Rasa takut ini kayak membuat mereka tuh enggan aja untuk berinteraksi atau dekat dengan kamu, ya. Mereka terus memikirkan memikirkan kamu dari ya dari jauh mungkin, ada juga. Kayak mereka ini merasa tidak mampu aja mencapainya atau tidak punya kualitas yang sama dengan kamu ya. Sehingga ya mereka merasa canggung ya untuk dekat sama kamu itu kayak merasa ya tidak percaya diri ya gitu. Tidak confident ya, tidak percaya diri. Seperti itu ya. Oke. Mungkin sekian dulu readingan aku di pagi dini hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Yang baik diambil, yang tidak baik diwaspadai ya. Oke. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Yang suka like and comment, subscribe jangan lupa ya. Yang mau personal reading, konsultasi boleh hubungi kontak di deskripsi video ini ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Aku pamit. Dadah. Selamat istirahat.